racikan POC pupuk organik cair yang kita buat ini sedulur, ya, seperti uraian berikut. Kita sudah buktikan, dan ini adalah cabai-cabai yang relatif buahnya banyak dan juga bunganya masih bertambah, ya. Ini jadi pupuk organik cair ini kita sudah lakukan. Monggo disimak videonya, berikan dukungan like, subscribe, dan komennya, dan bagikan kepada para teman-teman pekebun atau pehobi. Ini dia sedulur, cerita membuat POC berbahan seperti dijelaskan dalam video berikut. Selamat sore sedulur, salam sehat, salam sejahtera, salam berkreasi di kebun. Matahari mulai turun senja dan saya berada di lingkungan kebun. Dan ini pepaya kita sudah mulai berbunga, ya, berbunga sedulur, walaupun usianya ini relatif masih 4 bulan. Nah, ini juga sudah mulai berbunga ini sedulur. Masih ada satu lagi. Demikian juga tanaman tomat kita ini sudah mulai menunjukkan tanda-tanda berbunga sedulur. Setelah 2 hari kemarin itu batangnya direbahkan supaya bulu-bulu akar bertambah, sehingga memperbesar potensi dari tomat ini bertambah besar, dan juga potensi bunganya bertambah banyak, apalagi diberikan pupuk. Ini sedulur sudah mulai berbunga. Dan untuk memastikan bahwa tomat maupun pepaya yang tadi di depan bunganya berpotensi jadi buah, maka kita berikan pupuk. Kita tidak berikan pupuk gandasil B buah, tapi kita mencoba meracik pupuk organik cair. Dan ini dia sedulur yang kita lakukan, beberapa bahan kita gabung jadi satu. Ini prosesnya. Ini bahan-bahan yang kita butuhkan untuk membuat pupuk organik cair dengan campuran beberapa komposisi. Yang pertama ini ada air cucian beras, ya, 1,5 liter air leri. Ini ada bumbu masak, bisa sasa, bisa miwon. Ini sekitar dihitung-hitung 2 sendok, modal Rp1.000. Lalu ada kecap bangau yang merupakan bahan dari kedelai terpilih. Lalu ada NPK 1616, berarti ada nitrogen 16%, lalu kemudian itu fosfor 16%, kalium 16%, di luar unsur-unsur lain, bron, zinc, mangan, tembaga, dan nitrat, ya, seperti tertera. Tetapi untuk yang namanya pembungaan dan pembuahan, yang sebenarnya kenapa kita gunakan NPK 1616 ini untuk memastikan bahwa persentase fosfornya itu pasti 16, kaliumnya juga 16. Jadi akan membantu proses pembuahan, di luar memang kandungan nitrogen. Tapi yang kita pastikan sebenarnya adalah kandungan fosfor maupun kalium untuk proses pembuahan kita ini, baik itu tanaman tomat maupun pepaya. Kita akan campur bahan-bahan ini sedulur. Jadi ini NPK-nya cukup kita gunakan 2 sendok saja. 1, 2, ya. Karena tadi
Kalau kita pakai bahan dari nabati, kita tidak tahu pasti berapa kandungan fosfor yang dibutuhkan atau kalium yang dibutuhkan, sehingga kita memakai NPK ini. Nah, ini relatif juga sekitar 2 sendok ya, ini satu. Nah ya, jadi sekitar 2 sendok. Lalu kemudian ini kecap bangonya, ini sedulur. Ya, 3 bahan ini kita aduk rata ya. Ini nah, kita tunggu dulu untuk aplikasinya ya. Nanti tentu kita akan campurkan dengan bahan, yaitu air 1:10 atau 1:5 juga boleh. Jadi ini saya tutup dulu untuk sementara karena saya mau kasih makan ayam dulu. Makanannya kita udah siapkan, jadi kita meminta waktu dulu ya sebelum ada aplikasi dan pengocoran pada pepaya maupun tomat kita. Saya mohon izin dulu untuk memberikan makan ayam. Nah, ini sedulur, tadi 5 menit buat kasih makan ayam. Ini tadi campurannya ya, 2 liter. Nah, ini kita kasih separuh saja karena kita juga punya tanaman cabai. Nah, ya, tanaman cabai yang relatif kita juga akan kasih karena dalam proses pembungaan juga pada lokasi huge culture terbuka. Nah, ini sedulur, jadi kita tinggal aplikasikan, dikocor ya. Nah, ini kita bawa saja. Ini juga kita sedang mempersiapkan titik-titik tanam buat paria. Nah, ini sedulur. Nah, ini sedulur, kita sudah di lokasi. Ini kita mau tuang ya. Tadi saya sudah tuang beberapa gelas. Nah, mudah-mudahan itu bunganya bisa jadi tidak seperti ini yang relatif. Ini boleh dikatakan bakalan tuh ya, tidak jadi. Jadi pemberian pupuk organik cair ini itu memastikan bunganya itu akan menjadi bunga yang bagus untuk menghasilkan buah-buah. Nah, ini kita akan kocor lagi sekitar 4 hari lagi dengan pupuk organik cair tadi yang akan kita simpan fermentasi ya sampai habis. Kita ke tanaman tomat. Aplikasi untuk tomat ini juga sama seperti untuk pepaya tadi. Itu kita kocor ya, seperti ini. Kita kocor. Jadi kita bantu supaya bulu-bulu ya bisa menjadi lebih banyak, lebih besar, untuk akhirnya bisa menyerap nutrisi, sehingga diharapkan bahwa bunga-bunga ini juga akan menjadi potensi buah tomat yang lebih banyak ya.
Jadi tanaman tomat ini kita sudah kocor, dan tentu kita akan kocor lagi 4 hari lagi. Dengan pengandaian POC ini akan membantu bulu-bulu pada batang menjadi akar, dan pada akhirnya potensi bunga untuk menjadi buah itu menjadi lebih tinggi. Kira-kira demikian sedulur upaya kita melakukan bagaimana akhirnya membuat POC dengan berbahan baku apa yang ada di lingkungan bisa akhirnya menambah atau membuat tanaman kita menjadi lebih tumbuh sehat, tumbuh segar, dan tumbuh subur. Jadi seperti cabai ini kita buat POC-nya ya untuk pupuknya ya pengganti NPK itu adalah dari keong mas, asam amino dari keong mas, hasil rebusan dari keong mas, daging keong masnya buat ayam, cangkangnya buat tanaman jadi pupuk, sementara hasil rebusan menjadi pupuk nabati, asam amino buat cabai-cabai ini. Itu makanya cabai-cabai ini relatif juga cukup subur. Ini usia sekitar 15 hari ini, 15 ke 16 hari ini, sedulur. Demikian sedulur, salam sehat, salam sejahtera, dan sukses selalu dalam kegiatan berkebunnya.